Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Alfiaita, NPM 2003090073. Saya dari kelas 5B Kesos Pagi akan menyampaikan materi sebelumnya dari mata kuliah pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan masyarakat di materi kedua. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, yang pertama, memahami fungsi pendidikan, jalur pendidikan, kelebihan serta kekurangannya, dan juga pendidikan nilai. Yang pertama, fungsi nyata atau manifest, di mana pendidikan yang pertama itu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perorangan demi kepuasan pribadi dan juga bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan ketiga, melestarikan kebudayaan, dan selanjutnya menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam berdemokrasi. Selanjutnya, fungsi latin dari lembaga kependidikan yaitu pertama, mengurangi pengendalian orang tua melalui pendidikan sekolah orang tua, di mana melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah. Yang kedua, menyediakan sarana untuk mengembangkan sekolah untuk memiliki potensi dan di mana mengembangkan nilai perkembangan di masyarakat, dan juga hal ini mencerminkan dengan adanya perbedaan antara pandangan antara sekolah dan juga masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka. Dalam bahasa Arab, pendidikan mengacu pada pertigaan tiga terminologi, yakni tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Istilah tarbiyah dipandang sebagai proses yang bersifat fisik dan hanya memberikan kasih sayang, yang umumnya berlangsung lebih luas pada pendidikan informal. Selanjutnya, pendidikan adalah proses pewarisan bekal hidup untuk bertahan dan bertumbuh dari satu generasi ke berikutnya, yang dapat meliputi yang pertama nilai dan pengetahuan serta keterampilan juga kebiasaan juga. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab beberapa kementerian. Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar, dan 3 tahun di sekolah menengah pertama, serta saat ini pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, pendidikan dan ekonomi. Tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Katanya, analisis empiris cenderung mendukung prediksi teoris bahwa negara-negara miskin harus lebih cepat daripada negara-negara kaya, karena mereka dapat mengadopsikan teknologi yang sudah dicoba dan juga diuji oleh negara-negara kaya tersebut. Namun, transfer teknologi memerlukan manajer yang berpengetahuan tinggi dan juga insinyur yang mampu mengoperasikan mesin-mesin baru atau praktek produksi yang dipinjam dari pimpinan dalam rangka untuk menutup kesenjangan melalui peniruan. Oleh karena itu, kemampuan suatu negara untuk belajar dari pimpinan adalah fungsi dari efek human capital. Itulah demikian video saya pertama tentang ringkasan memahami fungsi jalur pendidikan. Semoga video saya yang pertama ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.